Sinteyong akhirnya resmi memanggil 28 nama untuk persiapan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Dalam daftar 28 nama tersebut setidaknya ada 13 pemain abroad termasuk Tom Haye, J.I.S, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Cho. Tentu saja, bila semua berjalan lancar dan satset, maka mereka bisa ikut bermain melawan Vietnam. Nah, melihat ini semua, sontak membuat media-media di Vietnam merasa kalau Indonesia sepertinya benar-benar akan menghabisi mereka di tengah beragam masalah yang sedang dialami oleh Vietnam. Terlebih dengan skuad yang ada, Indonesia kini benar-benar dianggap seperti tim Eropa karena 10 dari 13 pemain abroad adalah mereka yang main di Eropa. Jelas dengan situasi yang ada sekarang, kira-kira bisakah Coach Shin memaksimalkan skuad mewah yang dimiliki Indonesia apabila mereka semua bisa main? Pemanggilan pemain ke timnas seperti biasa selalu memunculkan reaksi beragam, mulai dari pro kontra terkait nama-nama yang dipanggil, sampai rasa optimisme yang membahana. Terkait pro kontra, jelas pemanggilan Egy dan Witan masih saja menjadi pertanyaan. Pasalnya, kedua pemain tersebut sejauh ini dianggap belum bisa menampilkan permainan terbaik di klubnya. Berbeda dengan Dimas Derajat yang pelan-pelan udah mulai perform lagi dengan mencetak 4 gol dari 5 pertandingan terakhir bersama Persikabo. Kemudian soal Lily Pali, sudahlah, sepertinya memang ini udah jadi sesuatu yang dipertimbangkan khusus oleh Coach Shin, sehingga nggak usah diributin. Lebih lanjut, dalam daftar nama tersebut, Coach Shin memanggil 13 pemain abroad sekaligus, termasuk J.I.S, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Cho. Meskipun 3 nama terakhir belum bisa dipastikan akan main atau tidak saat melawan Vietnam, namun bisa aja dengan segala hal yang ada plus keajaiban, Tom Haye, Ragnar, dan Nathan bisa bermain buat timnas. Dari 13 nama tersebut, hanya 3 yang main di Asia. Mereka adalah Jordi Amat, Asnawi, dan Arhan. Sedang sisanya full Eropa, sehingga hal wajar kalau masyarakat optimis Indonesia bisa melibas Vietnam apabila semua pemain bisa diturunkan. Nah, melihat itu semua, media-media Vietnam benar-benar menyoroti komponen timnas Indonesia saat ini. The Tao 247 misalnya. Media tersebut mengatakan kalau dengan skuad yang ada, Indonesia benar-benar berniat untuk menghabisi Vietnam di pertandingan nanti. Bisa dilihat bahwa PSSI, Sinteyong, dan timnas Indonesia ingin menunjukkan ambisi besar untuk 2 pertandingan mendatang dengan menurunkan skuad yang kuat dengan sederet pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Tim Seribu Pulau sangat bertekad untuk menghabisi Vietnam dan meraih poin demi meningkatkan posisi mereka sekaligus membuka harapan tiket lolos. Tulis media The Tao 247. Sementara itu, media Vietnam lainnya, Soha, menyoroti soal formula skuad yang diracik oleh Sinteyong untuk menghadapi Vietnam, di mana Coach Shin menggabungkan beberapa nama yang tampil di Piala Asia kemarin dengan sederet nama pemain baru. Ada rekrutan baru seperti J.I.S, Nathan Cho Aon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Itu untuk menambah beberapa wajah yang sudah direkrut di pertandingan sebelumnya seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Mark Locke, dan Rafael Streit. Saat ini Indonesia benar-benar berbau Eropa. Tulis Soha. Dengan segala hal yang ada, wajar bila Vietnam beneran menganggap Indonesia sebagai tim kuat saat ini dari sisi materi pemain. Pasalnya dengan sederet pemain abroad yang beberapa nama udah main di kompetisi level atas di negara kuat macam J.I.S di Serie B bersama dengan Venezia, kemudian Tom Haye dan Nathan Cho bersama Heerenveen di Eredivisie. Lalu Ragnar yang main bersama Fortuna Sittard juga di Eredivisie. Lalu ada Justin Hubner yang baru aja dipanggil masuk tim senior Wolf untuk laga melawan Fulham. Yang mana artinya pemain-pemain tadi secara mental dan jam terbang
peluang, gak usah diragukan lagi. Terlebih ditambah pemain seperti Sandy Walsh, Elkan Bagot, Rafael Struijk, Ivar Jenner, sampai Marcelino pastilah membuat Indonesia jadi lebih tangguh dan bisa dipastikan jika semua komplit, Coach Shin berani memainkan pola serangan ala tim-tim dari Eropa, yakni pressing tinggi dan permainan bola-bola cepat. Nah, sekali lagi, jika semua pemain bisa main, ya peluang Indonesia untuk menang sangatlah besar. Maka dari itu, sebagai gambaran, kami akan coba membuat prediksi susunan line up paling ideal untuk timnas dengan pemain yang ada dengan formasi 3-4-1-2. Untuk kiper, pasti Coach Shin akan memilih Nadeo yang bagaimanapun, ia adalah backup terbaik di tengah cederanya kiper utama Hernando. Dan kiper kedua, Syahrul Tisna. Kenapa bukan Martin Pos? Ya, karena dia masih punya beberapa urusan yang mesti diselesaikan dengan FIFA, sehingga masih belum bisa main buat timnas meskipun udah jadi WNI. Kemudian untuk 3 bek sejajar, kemungkinan akan diisi oleh trio Justin Hubner, Jordi Amat, dan Jay Ises. Dengan Justin di kiri, Amat di tengah, Ises di kanan. Lalu di posisi wingback, di pos kanan Sandy Walsh adalah opsi terbaik, sedangkan di kiri Arhan adalah yang paling pas untuk gantiin Shane Patinama yang sedang cedera bila acuannya adalah penampilannya yang bagus di Piala Asia kemarin. Kemudian di posisi gelandang ada Ivar Jenner dan Tom Haye sebagai double pivot. Di depannya ada Marcelino sebagai nomor 10. Sedang dua ujung tombak akan diserahkan kepada Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Yap, dengan formasi dan skuad yang seperti ini, maka harusnya Indonesia bisa mengambil poin penuh dari Vietnam, baik kandang maupun tandang. Sebab bila itu berhasil, maka peluang untuk lolos ke round 3 masih sangat terbuka. Karena di 2 laga terakhir, Indonesia bakal melawan Irak dan Filipina di kandang sendiri. Yap, intinya untuk saat ini kita berharap saja semoga proses perpindahan dari Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Cho bisa segera dilakukan. Kemudian di laga melawan Irak dan Filipina, Martin Pos juga udah bisa ikutan join. Bila itu terjadi, walah, ini beneran jadi awal dari sebuah era baru timnas Indonesia. Dengan para pemain muda dipadukan dengan pemain keturunan berpengalaman yang main di Eropa. So gimana nih timnas mania? Optimiskah kalian? Ya harus optimis dong, masa enggak? Kan kalau menang, kita bisa teriak sama-sama sembari mengucapkan menyala abang. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.